Blessed people, beberapa minggu ini kita disajikan berita yang sangat fenomenal dari dua anak muda yang dikenal sebagai Crazy Rich Indonesia. Mereka adalah Indra Kesuma alias Indra Kents asal Medan dan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan asal Bandung. Mereka dikenal sebagai Crazy Rich karena mereka suka memamerkan kekayaan, memposting kehidupan mereka yang glamor dan barang-barang branded yang mereka kenakan. Mereka juga adalah afiliator dari produk branding trading gitu ya. Ada satu produk yang mereka sampaikan melalui sebuah platform. Kemudian mereka juga adalah influencer di YouTube. Dan yang mereka sampaikan juga adalah mementor orang untuk ikut produk trading tersebut. Jadi mereka telah menarik banyak sekali anak muda dan yang nggak muda juga banyak ikut menjadi member mereka. Sehingga mereka menjadi kaya raya seperti itu. Para pengikut ingin juga sukses dan kaya raya seperti Indra Kents dan Doni Kesuma. Sayangnya mereka hari ini berada di tahanan kepolisian karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Dan pasal yang dikenakan adalah pasal berlapis, pasal mengenai Undang-Undang ITE, pasal penipuan dan pasal pencucian uang dengan ancaman penjara 20 tahun. Nah, apa yang terjadi saat ini kepada mereka juga akan terjadi juga kepada beberapa atau mungkin banyak afiliator juga yang sedang dalam incaran kepolisian. Tetapi kita juga tidak bisa langsung mengatakan mereka sudah pasti bersalah karena tentu yang berhak menyatakan itu adalah hakim di pengadilan. Nah, anak-anak muda, khususnya anak Kristen, anak-anak muda Kristen maksud saya, apakah kita dapat mengambil pelajaran dari kasus ini? Mau cepat kaya? Mudah banget. Mengutip dari merdeka.com, secara umum, trading dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana sebuah produk dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang ditetapkan. Sedangkan ilegal artinya tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, trading ilegal adalah transaksi jual beli yang tidak sah menurut hukum. Ada banyak yang menamakan produk trading di Indonesia, tapi tidak terdaftar pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tentu saja yang tidak terdaftar pada kedua lembaga negara ini pastilah trading ilegal. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapepti telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading sepanjang tahun 2021. Nah, Bapepti juga telah memblokir 336 robot trading, mulai dari Net89, SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Rayboot Look, DNA Pro, EA50, Sparta, Fin 888, FSB, Academy Pro, serta perusahaan lain yang sejenis. Nah, dan yang sangat viral saat ini adalah yang katanya trading binary option. Tetapi binary option ini kemudian dinyatakan sebagai judi online. Nah, binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar dan tanpa izin di Bapepti seperti Binomo, Olimtrade, Quotex, dan OctaFX. Para afiliator dan influencer dari trading ilegal yang terkenal yaitu Indra Kesuma alias Indra Kents, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William. Itu nama-nama broker yang biasa disebut afiliator. Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com. Nah, si Indra Kents itu mainnya di Binomo dan Doni Salmanan mainnya di Quotex. Melansir dari kompas.com, untuk kasus Binomo sudah ada 14 orang yang mengaku sebagai korban dan melapor kepada polisi dengan kerugian sekitar 25,6 miliar rupiah. Sebetulnya ada banyak orang ya, lebih dari 14 lah, ada ribuan orang yang
menjadi korban di trading ini, tetapi mungkin mereka belum melapor, ada yang malas melapor, ada yang sudah masa bodoh dan sebagainya. Nah, yang menjadi korban ada yang dari ratusan ribu rupiah, jutaan, satuan juta, ya, puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan ada yang miliaran rupiah. Tetapi sesungguhnya korban yang lebih memprihatinkan adalah seperti yang disampaikan oleh Maru Nazara, ya, ketika ia menyampaikan ini di channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, ya. Jadi Maru Nazara ini adalah koordinator korban binomo. Ya, dia menceritakan bahwa orang-orang yang mengikut platform ini, ya, aplikasi binomo ini, mereka bukan hanya kehilangan uang, tetapi bahkan kehilangan banyak hal, ya. Yang memprihatinkan adalah mereka ada yang bangkrut, terjerat hutang yang besar, kemudian ada yang diusir suami, ada yang nyaris mengalami gangguan jiwa, ada yang sudah mengalami gangguan jiwa, ada yang nyaris bunuh diri, bahkan sudah ada yang bunuh diri. Miris sekali. Alasan pertama, mereka terpengaruh oleh orang lain. Ya, namanya juga influencer. Maka Indra Kents dan Doni Salmanan tentu mempengaruhi banyak orang, khususnya anak-anak muda, untuk ikut produk trading mereka. Mereka juga mempertontonkan kehidupan yang mewah dan super duper enak ini, bahwa semudah kami menjadi kaya dan sukses di masa muda, kalian juga bisa kok seperti kami. Caranya, dia ikut produk ini. Dijamin kalian pasti bisa juga seperti kami. Nah, kehidupan yang sukses dan kaya yang dipertontonkan inilah yang membuat banyak orang mau ikut dan berbondong-bondong dalam produk trading ilegal ini. Nah, yang kedua, mereka ingin kaya secara instan, ya. Jadi di zaman teknologi digital seperti ini, rasanya nggak perlu kerja keras, ya, seperti orang-orang tua kita zaman dahulu. Cukup di rumah saja dengan mata melotot di layar laptop kita atau handphone kita, maka kita bisa mendapatkan penghasilan ribuan dolar per hari seperti para influencer dan afiliator itu. Nah, ini kemudian kita dapat melihat orang-orang mengharapkan keberuntungan tanpa kerja keras, sehingga mereka mau menaruh uangnya di trading ilegal tersebut, meskipun sebetulnya mereka sudah tahu bahwa hal itu tidak terdaftar, ya, di Bapepti maupun di OJK, dan bahkan ada yang tahu kok ini sejenis judi online, tetapi mereka tetap mau menaruh uangnya meskipun tahu ini bukan trading yang benar, karena itu tadi, keinginan untuk menjadi kaya secara instan. Dari perspektif Kristen atau etika Kristen, menjadi sukses dan kaya bukanlah hal yang tabu. Justru sukses dan kaya adalah rancangan Allah bagi manusia yang diciptakannya. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Jadi, sukses dan kaya memang Allah inginkan terjadi pada manusia ciptaannya. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua berubah. Yang tadinya manusia mendapatkan kesuksesan dengan mudah, mendapatkan segalanya dengan mudah, kekayaan dengan mudah, tetapi kemudian sebagai penghukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh manusia itu, maka manusia harus bersusah payah. Mereka harus bekerja keras, baru bisa sukses, baru memperoleh kekayaan. Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Orang Kristen yang ingin cepat sukses dan kaya secara instan memiliki hati yang didasari dengan hawa nafsu. Itu sebabnya mereka gampang terperosok atau terjebak ke dalam trading ilegal. Padahal Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menganugerahkan kekayaan. Ulangan pasal 8 ayat 18, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Israel untuk memperoleh kekayaan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dengan demikian, bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu adalah kehendak Tuhan bagi umatnya. Nah, apa sih tugas umat Tuhan? Dari Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 saya sederhanakan, bagaimana orang bisa
sukses ya dan beruntung, yaitu dengan menguatkan iman kepada Tuhan, bertindak hati-hati menurut firman Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dan selalu merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita bekerja, kita berusaha, ada saja godaan ya. Bagaimana orang bisa kaya secara cepat? Kalau kamu harus lewat proses yang panjang, ini ada jalan yang lebih cepat loh, ada shortcutnya. Ngapain pilih yang sana, muter-muter? Ini aja jalan yang lebih cepat, kamu bisa sukses dan kaya. Tetapi orang Kristen, dia harus melihat pada firman Allah, bahwa dia bekerja, berusaha karena iman percayanya kepada Tuhan, dan bahwa ia mau bekerja dan berusaha dengan caranya Tuhan, menurut firman Tuhan, jalannya lurus meskipun godaan untuk cepat kaya itu mencoba menarik-nariknya ke arah yang salah, dan semuanya itu didasari juga melalui perenungan firman Tuhan, sehingga dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia dapat memberikan keputusan yang tepat. Menurut saya, kedua pihak sama-sama bersalah, baik pihak afiliator maupun pemain trading ilegal tersebut. Afiliator bersalah karena menipu orang untuk mengikuti trading di aplikasinya supaya orang itu bisa sukses dan kaya seperti dirinya. Kemudian ia menjerumuskan orang untuk mengalami kekalahan karena memang disetting begitu, sehingga orang yang mengikuti trading ini terus-menerus kalah dan berujung pada kebangkrutan dan akibat buruk lainnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini mengingatkan kita pada perbuatan ular, yaitu memperdayai perempuan di Taman Eden sehingga ular itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Nah, penipuan adalah tindakan membohongi orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang itu. Dan ini melanggar hukum Tuhan yang ke-9, Keluaran 20 ayat 16. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Artinya di sini bahwa kita tidak boleh mendustai orang lain supaya kita mendapat untung daripadanya. Kita tidak boleh menipu orang lain agar diri kita diuntungkan meskipun orang lain itu dirugikan. Nah, ini bersalah. Dan apabila kerugian terburuknya adalah kematian di pihak pemain trading itu, maka si penipu melanggar juga hukum Tuhan yang ke-6, Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Mengapa? Karena si pelaku atau pemain trading ini bunuh diri misalkan. Itu semua akibat daripada afiliator yang terus-menerus membohongi, memotivasi agar orang ini terus-menerus menaruh uangnya meskipun ia terus-menerus kalah. Aplikasi trading ilegal memang dirancang untuk keuntungan afiliator dan bandar besarnya. Biasanya mereka ada di luar negeri, tetapi tadi saya membaca bahwa salah satu bandarnya ada di Indonesia. Ya, pihak kepolisian mulai dapat melacak keberadaannya, ternyata ada di sini. Mereka ini sangat jahat, blessed people, karena kekalahan besar dari pemain trading ilegal atau para trader adalah kemenangan besar bagi afiliator yang menerima 70% sampai 80% dari kekalahan trader. Ya, saya katakan trader karena itu kan bukan trading beneran. Kemudian bandarnya menerima 20% sampai 30% dari hasil penipuan ini. Ini sangat jahat menurut Yesaya pasal 32 ayat 5 sampai 7. Ya, afiliator seperti ini adalah penipu yang jahat, dan kalau mereka tidak bertobat, saudara, maka Alkitab mencatat para penipu ini tidak akan masuk atau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Bagaimana dengan para pemain atau trader? Ya, para pemain trading ilegal ini jelas gak akan pernah sukses, apalagi kaya. Mimpi di siang bolong, bos. Karena ini jelas ilegal. Gak mungkinlah Tuhan akan menyetujui perbuatan kita. Ini buat orang Kristen khususnya ya. Nah, blessed people, pemain atau para trader ini, mereka juga jelas ikut bersalah. Meskipun mereka korban, tapi mereka juga adalah pelakunya.
Mengapa? Karena kan mereka melakukan ini, orang-orang yang ambil bagian menjadi member, mereka mendaftar, mereka menaruh uangnya, mereka ikut bermain, itu kan pasti lakukan dengan kesadaran penuh. Mereka juga termakan dengan iming-iming, meskipun mereka akhirnya mengalami kerugian besar, tapi kan melakukannya apalagi secara berulang-ulang. Tentu ini adalah sebuah kesadaran yang penuh dari orang itu untuk melakukannya. Seharusnya kan ketika ia membaca satu produk yang sangat menggiurkan, meskipun oleh afiliator yang cukup meyakinkan kata-katanya, ya selidiki lagi dong media sosial, beritanya kan, lalu kemudian media-media digital begitu bertebaran, cari tahu informasinya, bisa cek langsung juga ke website pemerintah ya seperti Bapepti dan OJK, lihatlah apakah produk-produk trading ini mereka adalah legal. Bahkan sebetulnya tahun lalu Indra Kents sudah ngomong kok bahwa binomo itu nggak legal, ilegal, tetapi ia coba meyakinkan orang lain untuk percaya ini bisa dimainkan dengan aman karena transaksi pembayarannya melalui dompet-dompet digital yang sah di Indonesia. Lagi-lagi kita harusnya mencari informasi lebih lengkap. Kekurangan informasi inilah yang membuat orang-orang yang apalagi sudah diniatkan dari hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu, ya jelas masuk jebakan Batman. Saya kasih contoh dari Alkitab deh, bagaimana posisi pemain atau trader yang mengaku sebagai korban. Bagi saya, mereka adalah korban, tetapi juga adalah pelaku yang aktif. Dalam Kejadian pasal 3 di Taman Eden, si afiliator, yaitu ular, menawarkan produk yang sangat menguntungkan. Dia menawarkan kepada Hawa bahwa kalau kamu mengambil dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Dia menawarkan. Tetapi Hawa melihat. Kemudian dia memikirkannya, mempertimbangkan, memutuskan untuk memakan buah yang dilarang itu. Kejadian 3 ayat 6. Setelah dia memakannya, maka ia merasa semuanya baik-baik saja. Nggak apa-apa kok. Nggak kejadian kok seperti yang Tuhan peringatkan. Lalu kemudian ia mengajak suaminya. Ibarat skema Ponzi, mengambil pemain baru lagi untuk jadi member. Adam kemudian menjadi membernya si ular, sang afiliator. Kemudian setelah Adam memakan buah yang dilarang Tuhan itu, maka kemudian terbukalah mata mereka bahwa sekarang mereka telah kehilangan segalanya. Mereka mengalami kebangkrutan, mereka kemudian menjadi miskin, dan mereka kemudian menjadi malu karenanya. Tetapi di ayat yang ke-7 mereka coba menutupi aibnya dengan kebenarannya sendiri. Yaitulah kira-kira yang saya lihat dari para korban yang sesungguhnya juga adalah pelaku aktif dari trading ilegal ini. Bukan dengan kebetulan, tetapi dengan sengaja. Maaf ya, bukan membela afiliator, tetapi juga saya harus fair sebagai hamba Tuhan. Afiliator salah, tapi para pemain atau trader ini juga pihak yang salah. Sekali lagi Alkitab menunjukkan sumber masalah dari apa yang terjadi antara afiliator dan korban-korbannya. Nah, kalau kita melihat Yakobus 4 ayat 1 dikatakan di sana, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ternyata kan masalah yang terjadi adalah afiliator dan para pemain atau trader yang disebut korban dan pelaku tadi, itu sama-sama didasari oleh hawa nafsu pengen sukses dan kaya secara instan itu. Tadi sudah dikatakan dari awal saya sampaikan ini. Ya, jadi gara-gara cinta akan uang, maka orang-orang ini menyimpang dari iman, kemudian akhirnya mereka mendapatkan malapetaka, mereka mendapatkan kerugian, mereka kemudian mendapatkan celaka, bahkan harus berurusan dengan hukum. Nah, itu dapat kita pelajari dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat 10. Tuhan Yesus pernah memperingatkan bahwa uang tidak boleh menjadi pengganti Tuhan Allah dalam kehidupan umatnya. Matius 6 ayat 24. Karena
Tuhan adalah sumber kehidupan, bukan uang. Uang diperlukan, kekayaan diperlukan untuk maksud dan tujuan yang benar. Tetapi jika itu adalah berdasarkan hawa nafsu, maka percayalah, kesuksesan dan kekayaan justru menjadi jerat yang menyengsarakan kita pada akhirnya. Dapat menjerat saudara dan menyengsarakan saudara pada akhirnya. Simple, blessed people. Blessed people hanya perlu berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu praktekkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Blessed people, silakan bekerja keras, dengan giat, penuh semangat, tetapi tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Imani Dia, percaya, dan lakukan apa yang benar menurut Tuhan. Maka saudara pasti berhasil. Tetapi ingat, ada proses mungkin yang tidak mudah dan tidak enak. Terimalah itu dengan ucapan syukur, karena itu pasti yang terbaik dari Tuhan bagimu. Dan syukurilah berapapun yang blessed people terima, dapatkan dari hasil jeripayah, dari hasil kerja kerasmu. Dan blessed people, ingat, meskipun sudah bekerja keras, tidak semua orang akan menjadi kaya raya. Karena kesuksesan dan kekayaan adalah anugerah dari Tuhan semata. Ingat blessed people, bahwa blessed people adalah orang yang sesungguhnya kaya raya ketika memiliki cinta kasih, memiliki kemurahan hati, suka menolong dan membagi sesuatu menjadi berkat bagi orang lain, dan memiliki sifat-sifat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah harta kita yang sesungguhnya karena iman berdasarkan kasih karunia Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa lagi. Kalau mau komen, ada yang mungkin saya kurang sampaikan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini menjadi berkat bagi blessed people. Masih mau cepat jadi kaya? Enggak banget.